Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini mungkin beberapa baru ketemu ya. Saya perkenalkan saja, nama saya Indra Chandra, ya, baru bergabung di Alcatel ini per 1 April 2020. Ya. Namun demikian, posisi saya masih di Bandung, ya, karena pada saat sertijab kondisi tidak memungkinkan baik di Jakarta dan juga di Bandung, sehingga waktu itu kami atau saya memutuskan untuk tetap di Bandung, tapi tetap melakukan berbagai kegiatan di rumah ya untuk konsolidasi dengan teman-teman di Alcatel. Beberapa saya sudah diskusi dengan perwakilan mahasiswa, dengan alumni, ya tentu saja dengan para dosen dan karyawan di Alcatel tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas materi yang mungkin ya dari sisi judulnya tidak terkait langsung dengan telemetri, tidak terkait langsung dengan telekomunikasi, ya, tetapi beberapa di antaranya membutuhkan sistem informasi, baik itu pengiriman data melalui GSM ataupun IoT, gitu kan, dan yang kedua terkait dengan sistem informasi, ya, terutama bagaimana analisis kualitas udara dan juga early warning system dan decision support system ke depannya. Namun demikian, pada kesempatan ini saya izin menerangkan bagaimana apa itu kualitas udara dan bagaimana cara pengukurannya, terutama menggunakan sensor yang berbiaya rendah. Nah, oke ya. Jika teman-teman sekalian mau menghubungi saya, silakan melalui nomor telepon ataupun email yang ada di slide tersebut. Nah, ini halaman depan ini adalah view ya, landscape view yang dilihat dari gedung kuliah umum di Universitas Telkom. Itu ketinggiannya sekitar 10-11 lantai, 30-35 meteran dari atas di sekitarnya, gitu ya. Bisa dilihat gitu ya, bahwa ketika hari yang cerah dibandingkan dengan di bawahnya ketika hari ditutupi oleh awan putih dan sebagainya. Jadi tampak sangat tidak menarik ya. Jadi kalau kita lihat dan termasuk Jakarta, salah satunya saat ini adalah terkait dengan langit tersebut gitu ya, yang tampak berwarna biru itu sudah jarang sekali kelihatan. Demikian juga sama di Bandung, gitu ya. Kalau kalian melihat bahwa termasuk Universitas Telkom, di mana Universitas Telkom letaknya itu di titik terendah di kawasan Bandung Raya, sehingga ketika terjadi atau banyaknya polusi udara, itu kami tidak bisa melihat langit yang berwarna biru. Namun demikian, gitu ya, akhir-akhir ini ya, ketika para mahasiswa, para siswa, demikian juga para pekerja kantoran dan menyusul pekerja pabrik dan lain sebagainya kerja di rumah atau dirumahkan, itu tampak gitu ya, langit itu tampak sangat cerah sekali gitu ya, warna biru ya, kecuali pada saat meteorologinya tidak mendukung. Nah, apa sih yang ingin kita lihat di sini gitu ya, terkait dengan polusi udara? Salah satunya di daerah kami di Bandung Raya ini, yaitu adalah pembakaran sampah secara langsung ya, dan itu menghasilkan asap yang mana asapnya itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga tanaman ataupun tumbuhan. Kualitas udara khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia itu sangat penting gitu kan. Namun demikian ya, pemerintah kita dan juga dinas-dinas terkait itu sangat kesulitan ketika harus memberikan edukasi, kemudian belum alatnya yang mahal dan lain sebagainya. Atas dasar itulah kita mencoba menggunakan sensor-sensor berbiaya rendah. Tentu saja di sini sensor tersebut diharapkan ya mampu ya secara low to medium resolution, ya artinya resolusinya tidak bagus alat utama, tetapi mampu melihat perubahan-perubahan konsentrasi polutan yang ada di udara. Nah, sebelum dari itu, ya kita coba membahas pengalaman saya selama kurang lebih 3 tahunan ya pada saat sekolah di Jepang, gitu ya. Di sini salah satu pengalaman saya selama 3 tahun terakhir ya, dari 2014 sampai dengan 2017 ya, itu pengukuran di sekitar Jepang Selatan gitu ya.
itu dekat Pulau Jeju, dekat Korea Selatan, gitu ya. Itu sebuah daerah rural area, ya. Kalau saya dari Osaka itu butuh sekitar 1 jaman ya naik pesawat ke sini, di mana di sini adalah pulau yang bebas dari industri ya. Jadi dia dan banyak menggunakan solar panel dan juga tenaga angin sebagai media atau sumber arus listriknya. Ini Fukushima ya, Pulau Fukue ya. Di sini ada sistem ya, perangkat-perangkat. Di sini ada apa, ruang-ruang shelter untuk menyimpan alat gitu ya. Yang menarik di sini adalah ini ya disimpan jaraknya mungkin dengan penginapan atau penduduk sekitar itu mungkin sekitar 2-3 kiloan. Artinya ini bebas dari jauh dari pemukiman, tetapi ya mungkin kalau di Indonesia itu dilakukan, mungkin teman-teman sekalian mungkin paham itu ya. Artinya mungkin 1-2 minggu atau sebulan ini perangkat-perangkat besi dan sebagainya sudah hilang. Padahal ini kan puluhan ratusan juta ini alat di luar seperti ini. Nah, ini yang sangat menarik gitu ya, bahwa bukan hanya teknologi yang berbicara, tetapi budaya, ya, sosial ekonomi juga turut menyumbangkan bagaimana negara maju bekerja. Nah, di sini nah, ini apa yang saya pelajari di sini, ya tentu saja di daerah Asia Timur itu yang paling menarik itu adalah polusi yang dikirim. Gitu ya. Jadi ada polusi yang dikirim, ya khususnya dari Cina, sebagian besar dari Cina, kemudian sebagian lainnya dari Korea, Korea Utara, Korea Selatan, dan juga dari Jepang itu sendiri. Ini adalah Pulau Fukue, ini Pulau Jeju yang mungkin terkenal di Korea Selatan, ini Korea Selatannya, dan ini Cina, ya, ini Beijing di sini, gitu kan, seperti itu. Nah, apa yang kita pelajari, ya, pertama kita ingin mengamati, ya, jadi sumber-sumber polutan itu ada yang sifatnya primary aerosol. Aerosol itu adalah sebuah partikel yang tersuspend di udara, jadi dia bisa terbang. Teman-teman sekarang banyak berseliweran informasi bagaimana coronavirus itu bisa menempel ke aerosol. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bakteri, virus dan lain sebagainya itu bisa nempel ke aerosol, partikel-partikel yang kecil gitu kan. Kemudian dia bisa bertransformasi atau bisa bertransportasi ya, dari Cina ke Korea dan menuju Jepang. Biasanya sampai April ini tidak ada kasus di mana virus bisa ribuan kilometer nyampe ke Jepang gitu ya, seperti karena butuh waktu sekitar 2-3 hari ya, aerosol ini, gas ini dia bergerak atau berpindah gitu ya dari Cina ke Korea dan ke Jepang seperti itu. Nah, sumber-sumbernya apa ya, di daerah Cina daratan itu ada desert gitu ya, kemudian kawasan industri sudah sangat pasti gitu ya, beberapa hutan, daerah urban dan coastal itu yang sangat menyumbangkan gitu ya. Dan selain partikel juga ada gas-gas seperti SO2, NOx dan lain sebagainya. Partikel dan gas ini dia bertransportasi jarak jauh, itu yang tadi saya sebutkan, bisa 1-3 hari dan nyampe ke Jepang. Terutama kita amati di daerah Fukui Island. Nah, seperti itu ya. Nah, hal yang menarik di dalam penelitian ini adalah ketika gas SO2 misalkan dia bertransformasi menjadi SO4 menjadi sebuah partikel. Itu yang kita amati, yang saya amati ketika saya menyusun disertasi lebih jauh terkait dengan transportasi jarak jauh dari sebuah polutan tadi. Nah, singkat cerita di lokasi ini kita sudah mulai observasi. Ini nomor 1 ini adalah pengamatan yang kedua ya, sebelumnya 2012 itu sudah dilakukan, kemudian dilanjutkan di 2013 dan seterusnya ya. Jadi di sini ada 2013 ada 2 kali pengamatan, 2014, 15, 16 dan 17. Adapun salah satu shelter yang kita bangun di sini ini adalah alat-alatnya yang dipasang, kemudian di atas di sini adalah sampling lainnya. Jadi aerosol atau gas yang ada di udara ya masuk ke dalam sampling line ini, kemudian diukur di sini, kemudian di sini ada pompa. Jadi ditarik oleh pompa. Sebagian masuk ke beberapa alat ukur, sebagian dibuang lagi, tetapi menggunakan filter. Jadi yang dibuang sudah dalam bentuk udara. Demikian. Nah, ini alatnya secara abstrak ya. Jadi dari pumping line tadi ya masuk ke alat ukur pertama, alat ukur kedua, kemudian sisanya ditarik menggunakan pompa, ada filter terlebih dahulu baru kemudian dibuang.
Ini alatnya juga cukup mahal ya, karena sangat presisi dan merupakan alat instrumentasi utama. Ini kalau saya tanyakan ke vendornya, ini harganya miliaran gitu ya, jadi sangat mahal sekali. Ya. Nah, ini alat yang pertama itu dia mengukur particle size distribusi ya, dari 14 nano ya, dari 1 nano sampai 670-an nanometer. Ya, artinya sekitar 0,7 mikrometer ya, bisa sangat kecil sekali. Adapun demikian alat berikutnya itu adalah komposisi kimianya. Jadi jenis kimianya apa saja yang ada di udara, karena seperti yang Anda ketahui bahwa partikel tadi memiliki berbagai jenis komposisi kimia. Gitu kan. Alat lainnya konsentrasi massa PM2,5, konsentrasi gas SO2 dan lain sebagainya. Dan kita juga dibantu ya, sifatnya di sana itu adalah kolaborasi gitu ya. Jadi dari Chiba University mereka menggunakan weather station yang mereka